Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Syafa Elajar dari kelas 11 MIPA A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi serta mitigasi bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah. Tepatnya pada tanggal 28 September 2018. Berikut penjelasannya. Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses tsunami. Berikut penjelasannya. Tsunami adalah gelombang besar yang terbentuk akibat gempa bumi, longsor, letusan gunung, berapi atau peristiwa lain yang ada di lautan. Hampir 90% faktor penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang berasal dari bawah laut, dan sisanya berasal dari gunung berapi atau meteor atau asteroid yang jatuh ke laut. Kejadian itu pula yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan air laut yang terganggu dan bisa mengakibatkan gelombang yang sangat besar atau bisa disebut tsunami. Hanya gempa dengan kekuatan yang tinggi dapat menyebabkan tsunami dengan kekuatan kurang lebih 6,5 skala Richter. Gempa bumi ini pun yang berpusat di laut dangkal atau perkiraan sekitar 0-30 km di bawah laut yang dapat menyebabkan proses terjadinya tsunami lebih cepat sampai daratan. Menurut Ketua Umum IAGI, kemungkinan besar longsor bawah tanahlah yang menyebabkan tsunami. Hipotesis ini masih akan diteliti lebih lanjut oleh para ahli geologi. Tsunami dengan ketinggian 2-6 meter ini datang menghantam hanya 8 menit setelah gempa. Bentuk Teluk Palu yang sempit dan panjang semakin memperkuat arus gelombang tsunami tersebut. Berdasarkan hasil cerita dari Lapan, tsunami menerjang hingga sejauh 3 km ke daratan. Para korban mengatakan bahwa ada 3 tahapan gelombang tsunami yang datang. Menurut para saksi, gelombang kedualah yang paling dahsyat. Para saksi mengatakan gelombang pertama airnya sangat jernih, tetapi gelombang kedua sangat keruh. Bukan saja kecepatan tsunami di Palu ini mencapai 800 km per jam, yang hampir menyamai kecepatan pesawat udara. Begitu mencapai daratan, kecepatan ini akan berkurang namun akan semakin tinggi dan kuat. Bahkan kapal yang seberat 500 ton pun ikut terseret ke daratan. Mitigasi bencana tsunami. Tapi sebelum itu, pada tahu nggak sih apa itu arti mitigasi bencana? Resiko pengurangan tsunami. Yang pertama, ada pembangunan sistem peringatan dini. Yang kedua, ada tempat pembangunan evakuasi atau biasa disebut shelter. Yang ketiga, ada pembangunan tembok penahan tsunami di garis pantai yang beresiko tsunami. Yang keempat, ada penanaman mangrove atau tanaman lainnya di tepi garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Yang kelima adalah memberitahu pengetahuan terhadap masyarakat lokal, terutama yang di sekitar pantai, tentang bahaya tsunami dan cara mengatasinya. Dan segera melapor kepada pihak yang berwenang jika melihat ada tanda-tanda tsunami. Pergi ke tempat yang lebih tinggi seperti gunung, dataran tinggi, atau gedung ketika melihat tanda-tanda akan ada tsunami. Dan jangan lupa untuk mengajak orang sekitar untuk pergi dari tempat tersebut. Yang ketujuh, jika Anda sedang berada di kapal atau perahu, lebih baik Anda mengarahkan ke laut atau pergi sejauh mungkin dari pantai. Jika Anda sudah ada di tempat aman, pastikan terlebih dahulu gelombang tsunami sudah berhenti. Benar-benar telah berhenti. Setelah itu, lakukan pertolongan pertama pada orang yang terluka lalu telepon ambulan.